dari internet katalah. Dan kepada para jemaah yang sudah berada di masjid agar mengisi sop paling depan terlebih dahulu, dan yang masih berada di perjalanan atau di luar masjid agar mempercepat lagi perjalanannya menuju masjid karena azan zuhur kurang dari 10 menit lagi. Dan kepada para jemaah yang di sebelahnya ada kotak infak, mohon digeserkan karena untuk memudahkan para jamaah lain untuk bersedekah atau berinfak. Demikian kami sampaikan. Dan satu lagi untuk para jemaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar dinonaktifkan atau disilentkan agar tidak mengganggu kekhusyuan ibadah solat kita hari ini. Demikian kami sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat terutama kepada pribadi khatib dan kepada hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah Allah serta kita jauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap hari kita senantiasa berdoa meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika khatib memulai khutbahnya selalu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, keselamatan atas kalian semua dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sholat, duduk di antara dua sujud, kita berdoa, Rabbi gfirli warhamni, ya Allah ampuni dosa-dosaku dan rahmatilah aku. Bahkan ketika ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia, kita mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu atau Allahumma gfirlaha warhamha, ya Allah ampuni dia dan rahmati dia. Itulah betapa pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin melihat rahmat Allah, lihatlah bagaimana binatang yang menyayangi anaknya. Sebuas-buasnya singa, tidak ada singa yang memangsa anaknya. Sekuat-kuatnya gajah, tidak ada gajah yang secara sengaja menginjak anaknya. Seberacun-beracunnya ular, tidak ada ular yang mematuk anaknya. Itulah bentuk rahmat Allah atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa Allah masih membiarkan orang-orang yang senantiasa berbuat jahat dibiarkan berkeliaran di muka bumi ini? Itu karena Allah masih memberi rahmat kehidupan. Ada orang-orang yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya, seperti misalnya salat Jumat pada siang hari ini. Itu karena Allah mencabut rahmat kesehatan. Ada orang yang diberikan kesehatan tetapi dia tetap tidak menjalankan kewajiban-kewajiban, masih belum datang ke masjid ini. Bisa jadi karena Allah mencabut nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat keimanan dan keistiqomahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan sampai kita nanti masuk ke surganya Allah, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah? Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang masuk ke dalam surga itu bukan semata-mata karena amal ibadahnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada orang-orang yang bertanya, Ustadz, kalau begitu percuma dong kita melakukan amal ibadah. Kalau gitu kita nggak usah beramal ibadah, tidak usah melakukan perbuatan baik. Karena yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan amal kita, tetapi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang keliru. Justru yang benar adalah bagaimana mungkin kita masuk ke dalam surganya Allah, bagaimana mungkin kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak melakukan amal ibadah. Maka dari itu,
Yang perlu kita pelajari adalah amalan apa yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa amalan yang bisa mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka dari itu, jangan pernah kita menyepelekan perbuatan baik meskipun kelihatannya kecil, meskipun kelihatannya sederhana. Bisa jadi perbuatan baik itu yang mengantarkan kita ke surga karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perbuatan itu hanya menyingkirkan paku di jalanan, yang paku itu bisa jadi mencelakakan orang lain, membuat orang lain celaka, kita singkirkan. Kelihatannya amalan itu kecil, amalan baik itu kelihatannya remeh, tetapi bisa jadi itu mendatangkan rahmat Allah yang menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat terhadap orang yang berbuat baik. Kita mungkin ingat kisah bagaimana seorang pelacur yang sangat populer, seorang pelacur yang hari-harinya berbuat maksiat, kemudian ketika di dalam perjalanan melihat anjing yang kehausan, kemudian dia lepaskan sepatunya, mengambil air untuk diminumkan kepada seekor anjing itu. Gara-gara perbuatan baik itu, orang yang hari-harinya berbuat buruk, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah berikan rahmat kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua yang mendatangkan rahmat Allah adalah berlaku sabar atau berbuat kesabaran. Ketika kita menghadapi ujian, kita berusaha untuk sabar. Kata Allah, "Wabasyiris sabirin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Betapa besar pahala orang-orang yang bersabar, betapa besar amalan kesabaran ini pahalanya. Kalau kita membangun masjid itu sudah jelas pahalanya, Allah akan bangunkan istana di surga. Kalau kita sholat berjamaah di masjid, pahalanya sudah jelas, yaitu 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Tetapi bagaimana pahala orang yang bersabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Saking banyaknya pahala orang yang bersabar, itu sampai pahalanya adalah bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sabar bukan berarti diam, sabar bukan berarti pesimis, sabar bukan berarti diam saja atau tanpa usaha. Maka dari itu, sabar adalah kita tetap berupaya mencari jalan keluar dalam setiap permasalahan-permasalahan. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah, rahmat Allah adalah senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Qur'an itu baru didengarkan saja sudah mendapatkan rahmat Allah.
apalagi kita membacanya, apalagi kita mengkajinya, apalagi kita mempelajarinya. Maka dari itu biasakanlah kita wiridnya adalah membaca Al-Quran. Kata Nabi, keutamaan kalamullah adalah lebih utama daripada kalam-kalam lain, sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala dibanding alam semesta ini. Jadi membaca Al-Quran itu adalah zikir terbaik. Maka pesan Rasul, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumah-rumahmu dengan salat dan membaca Al-Quran. Maka dari itu upayakan kita membaca Al-Quran di rumah kita supaya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah berbagai macam bentuknya. Bisa jadi dengan kita membaca Al-Quran di rumah kita, Allah memberikan keteduhan, ketenangan di dalam rumah tangga kita. Bisa jadi rahmat Allah itu berbentuk kita mudah untuk menghadapi permasalahan-permasalahan. Bisa jadi rahmat Allah itu berbentuk mudahnya rizki mendatangi kita. Maka dari itu teruslah jadikan Al-Quran ini menjadi wirid sehari-hari, karena wirid terbaik, amalan terbaik, zikir terbaik adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu kalamullah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, amalan yang mendatangkan rahmat Allah adalah senantiasa salat berjamaah di masjid, karena di masjid ini adalah pintu-pintu rahmat Allah. Maka dari itu ketika kita masuk masjid, Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah kepada kami, kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Di sini disebutkan pintu-pintu atau jamak, bukan babu rahmatik tapi abwaba rahmatik. Ini menunjukkan betapa di masjid itu banyak sekali pintu-pintu rahmat Allah. Maka dari itu kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah yang begitu banyak, sering-seringlah kita datang ke masjid, terutama pada saat sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan demikian kita diberikan banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah, memohon ampun dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa saudara-saudara kita sesama umat Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا
تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.